Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Zulfa dengan nomor NIM 4512420013. Saya dari Prodi Ilmu Lingkungan angkatan 2020. Saya akan melakukan presentasi mengenai praktikum bidang miring. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh sudut bidang miring dengan waktu penurunan benda. Yang kedua, untuk menentukan percepatan benda saat menuruni bidang miring. Kemudian ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah peti kecil atau kotak benda. Yang kedua adalah alas es. Yang ketiga adalah stopwatch. Keempat pulpen, dan kelima adalah kertas. Kemudian cara kerja. Terdapat 7 cara kerja. Yang pertama, membuka virtual lab. Kemudian memilih alas menjadi es. Yang ketiga, menyesuaikan sudut kemiringan. Yang keempat, menyesuaikan jarak benda. Benda ditempatkan pada titik teratas pada alas. Kemudian menekan tombol play bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Kemudian mengamati lamanya waktu turun benda. Kemudian mencatat hasil percobaan. Saya akan melakukan praktikum bidang miring dengan virtual lab dengan langkah kerja yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, mengganti alasnya dengan es, kemudian mengatur sudut kemiringan, dan saya akan menggunakan 6 variasi data untuk sudut kemiringan, yaitu 55, 50, 45, 40, 35, dan 30 derajat. Yang pertama, 55, kemudian mengatur posisi benda pada titik paling tinggi. Kemudian menekan tombol play bersamaan dengan menekan stopwatch, dan saya menggunakan stopwatch di HP. Stopwatch dihentikan saat benda sudah sampai pada titik 0 meter. Kemudian yang kedua, 45 derajat.
Dapat dilihat tayangan ulangnya dari praktikum yang sudah saya lakukan dengan 6 variasi sudut. Ini adalah hasil dari pengamatan, tabel dari hasil pengamatan yang dari praktikum yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah M, yaitu massa dari kotak benda konstan, yaitu 100 kg. Kemudian adalah theta atau besarnya sudut kemiringan pada alasnya. Ada 6 variasi, yaitu 55 derajat, 50 derajat, 45 derajat, 40 derajat, 35 derajat, dan 30 derajat. Kemudian T, waktu penurunan benda saat mencapai 0 meter dengan satuan detik. Pada sudut kemiringan 55 derajat didapat waktu penurunan 3,04 detik. Pada 50 derajat didapatkan 3,13 detik. Pada sudut kemiringan 45 didapatkan 3,37, sudut kemiringan 40 didapatkan 3,55, pada sudut 35 derajat didapatkan 3,87, pada sudut 30 derajat didapatkan waktu 4,30 detik. Kemudian analisis data. Yang pertama adalah mencari percepatan benda dengan rumus S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Diketahui V0 adalah 0 dan S adalah 10 meter. S adalah panjangnya alas, yaitu 10 meter. Pada data yang pertama, yaitu 3,04 detik, didapatkan percepatan 2,16 meter per sekon kuadrat. Pada data yang kedua, dengan waktu 3,13 detik, didapatkan percepatan 2,04 meter per sekon kuadrat. Pada data ketiga, dengan waktu 3,37 detik, didapatkan percepatan 1,76 meter per sekon kuadrat. Data keempat, dengan waktu 3,55 detik, didapatkan percepatan 1,59 meter per sekon kuadrat. Data kelima, dengan waktu 3,87 detik, didapatkan percepatan 1,34 meter per sekon kuadrat. Pada data yang terakhir, dengan waktu 4,30 detik, didapatkan percepatan 1,08 meter per sekon kuadrat. Kemudian mencari sin theta. Mencari sin tetanya dengan rumus A sama dengan G kali sin theta, di mana A adalah percepatan yang sudah dihitung sebelumnya, G adalah gravitasi. Pada data yang pertama, percepatan
2,16, didapatkan sin tetanya 0,22, data yang kedua 0,21, data yang ketiga 0,18, data yang keempat 0,16, data yang kelima 0,14, data yang keenam 0,11. Kemudian dibuat tabel hasilnya lagi agar mempermudah saat membuat grafiknya. Yang pertama adalah S, yaitu panjangnya alas 10 meter, kemudian tetanya besarnya sudut kemiringan, kemudian T waktu penurunan, dan sin theta yang nantinya akan digunakan untuk sumbu X dan percepatan yang akan digunakan sumbu Y. Dan ini adalah gambar grafiknya. Terlihat grafiknya yaitu menurun dan dibuat 3 garis gradien 0, gradien 1, dan gradien 2. Kemudian mencari gradien pada setiap garis. Pada gradien 0 sama dengan M0 sama dengan delta Y0 per delta X0 dengan hasil 10 meter per sekon kuadrat. Pada gradien 1 dengan hasil 8,7 meter per sekon kuadrat, gradien 2 10 meter per sekon kuadrat. Ralat gradiennya, delta G1 sama dengan G1 min G0 sama dengan 8,7 kurang 10 sama dengan 1,3 meter per sekon kuadrat. Delta G2 sama dengan G2 min G0 sama dengan 10 kurangi 10 sama dengan 0. Delta G sama dengan delta G1 min delta G2 per 2 sama dengan 0,65 meter per sekon kuadrat. Dapatkan ralat gradien adalah 0,65 meter per sekon kuadrat, sehingga diperoleh G sama dengan G0 kurang lebih delta G sama dengan 10 kurang lebih 0,15 meter per sekon kuadrat. Kemudian adalah menentukan KR atau kesalahan relatif dengan rumus delta G dibagi G dikali 100%, 0,65 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 6,5%. Jadi 6,5% adalah kesalahan relatif yang sudah saya lakukan dari praktikum ini. Kemudian ketelitiannya adalah 93,5%. Dari praktikum yang sudah dilakukan dapat dilihat bahwa besarnya sudut kemiringan dapat mempengaruhi waktu dari penurunan benda. Semakin besar sudut kemiringan, maka waktu penurunan benda akan semakin cepat. Dan semakin kecilnya sudut kemiringan, maka waktu penurunan benda akan semakin lama. Dan percepatan sudah dihitung pada saat mencari analisis data. Saran pada praktikum ini adalah harus lebih teliti, harus lebih pas saat akan menekan tombol play penurunan benda dengan tombol stopwatch, karena jika selisih waktu saat menekan play akan berbeda, maka akan mempengaruhi data yang akan didapat, dan nilai yang didapat akan mendapatkan kesalahan relatif yang cukup besar, sehingga harus hati-hati saat menekan tombol play. Sekian presentasi saya mengenai praktikum bidang miring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.